Mamaya kan video kita ya, aku nge-live dah. Iya. Diskon itu berapa? Belum tahu bang. Biasanya belum ngomong. Emang apa kata grup ada nggak? Gas belum dibongkar. Kata dia belum dibongkar. Berapa? Mudah-mudahan nggak ada. Pas sama aja kan? Nggak ini terang kok. Iya itu yang di kaca. Terang. Iya siap. Lima kali turun. Maksudnya saya semua. Apa? Soalnya ada senok kali aku yang lari itu. Udah datang abang-abang itu. Babang. Ciao. Pos-posan lah ya. Sapi bang. Imbang lah sama yang GKN. Itu EPV. Tapi vitamin. Iya. Itu EPV hitam. Itu yang di jendela bang. Oke. Ambil bang Wat. Tarik. Tarik. Baik rekan-rekan wartawan, terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Kebajikan. Yang kami hormati Pak Irwasda Polda Sumatera Utara, yang kami hormati Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara, Pak Kadif Propam, para Kasubdit di jajaran Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara. Tentunya kita bersyukur malam ini rekan-rekan dari wartawan masih setia menunggu kami dalam rangka kegiatan konferensi pers tentang viralnya penganiayaan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2022 sekitar pukul 22.00 bertempat di SPBU Helkatia. Sebagai korban adalah Ken dan sebagai pelaku inisial AH. Dan rekan-rekan para media nanti langsung Pak Dirkrimum Polda Sumatera Utara dengan Pak Kadif Propam akan menjelaskan kejadian yang telah terjadi. Demikian pembukaan dari kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami sampaikan kepada Pak Dirkrimum untuk menyampaikan laporannya. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan semuanya yang saya hormati, rekan-rekan jurnalis semuanya. Pada malam hari ini kami melaksanakan rilis atas pelaksanaan hasil proses penyidikan dari Ditreskrim Polda Sumut. Jadi maaf dulu.
Lah. Diulang lagi ya? Ya, Pak, boleh. Sebentar ya. Sudah. Oke, coba bisa ya. Adanya di sana dong. Mungkin ibunya silakan duduk di sana. Silakan ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Salam Kebajikan. Yang saya hormati rekan para pejabat utama Polda Sumatera Utara, dan ini ada Bapak Dinas Krim, Bapak Kabid Propam, Bapak Imam Kabid Humas, yang saya hormati rekan para wartawan yang hadir pada malam hari ini. Yang mana pada malam hari ini kita akan memberikan press release tentang kasus penganiayaan yang dilaporkan oleh adik kita namanya Ken Admiral, ya, dengan terlapor atas nama inisial AH. Jadi kasus ini sudah lama dilaporkan, yaitu sejak tanggal 22 Desember tahun 2022 di Polrestabes Medan. Dan Polrestabes Medan pun sudah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Kemudian pada tanggal 27 Februari tahun 2023, penyidik Polrestabes Medan berdasarkan hasil gelar perkara sudah menaikkan kasus ini ke tahap penyidikan. Kemudian pada tanggal 28 Maret 2023, perkara ini ditarik ke Polda Sumatera Utara dan ini juga ditangani oleh Ditreskrimum Polda Sumut. Kenapa? Alasan pertama karena adanya komplain dari keluarga pelapor. Ya, ada komplain dari Humas terkaitan karena kan belum tuntasnya kasus ini. Kemudian yang kedua, adanya juga dari pihak terlapor membuat laporan polisi. Jadi sini istilahnya saling lapor.
dengan nomor 80 juga di Polrestabes Medan. Maka dengan melihat dua pertimbangan tersebut, maka kasus ditarik oleh Ditreskrim Polres Sumatera Utara. Dan pada malam hari ini nanti Bapak Ditreskrim Polres Sumatera Utara akan menjelaskan kronologis kejadian menyangkut perkara pidananya, dan juga nanti dari Bapak Kabid Propam Polres Sumatera Utara akan menjelaskan status orang tua dari terlapor, dalam hal ini AKBP AH, yang mana juga ada terkaitan dengan masalah ini. Maka untuk satu waktu silakan nanti Bapak Kabid, saya ulangi, Bapak Ditreskrim Polres Sumatera Utara untuk menjelaskan kronologis kejadian sampai dengan tahap proses penyidikan. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Irwasda. Rekan-rekan semuanya, terima kasih atas kehadirannya malam ini. Kami dari Ditreskrim Polda Sumatera Utara telah melaksanakan proses penyidikan terhadap kasus ini, yang mana bisa saya sampaikan secara singkat bahwa kami telah melaksanakan proses penanganan penyidikan dari laporan polisi nomor 3895 garing 12 Romawi garing 2022, yang mana dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022. Dan laporan ini ditangani oleh Polrestabes Medan. Kemudian kasus ini sejak dilaporkan pada tanggal 22 Desember 2022 ini telah melakukan pemeriksaan terhadap baik seluruh saksi, pelapor maupun terlapor. Dan bisa saya laporkan bahwa untuk pelapor atas nama Ken Admiral, yang mana saat ini statusnya sebagai pelajar dan tinggal belajar di luar negeri, yang dilaporkan adalah penganiayaan. Dan waktu kejadian pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 2.30 WIB dini hari. Dan tempat kejadian perkara adalah di Jalan Karya dalam Medan Helvetia. Dan yang dilaporkan adalah atas nama saudara AH, yang mana pada tanggal 21 Desember 2022 sekitar pukul 22 WIB, tepatnya di SPBU Jalan Ring Road Medan. Saat itu terlapor menyuruh pelapor berhenti di mobil, kemudian melakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Kenapa dilakukan ini? Karena berdasarkan hasil chattingan sebelumnya antara pelapor dan terlapor. Dan selanjutnya pada tanggal 22 Desember 2022 hari Kamis sekitar pukul 2.30 dini hari, pelapor bersama dengan saksi teman-temannya mendatangi rumah terlapor untuk menanyakan kasus pemukulan tersebut. Karena di samping melakukan pemukulan juga melakukan pengrusakan terhadap mobil daripada pelapor. Dan saat itu juga terjadi penganiayaan sebagaimana yang diviralkan tersebut. Dari hasil pemeriksaan kami bahwa kasus ini sudah cukup untuk dilakukan penyidikan, dan pada tanggal 27 Februari 2023 dinaikkan proses sidik oleh Polrestabes. Namun pada tanggal 28 perkara ini ditarik ke Polda sebagaimana disampaikan bahwa ada komplain, dan peristiwa ini terdapat 2 laporan yang saling lapor artinya, dan kemudian keduanya ini dari laporan di Polrestabes kita tarik ke Polda Sumut. Dan hasil daripada gelar perkara khusus pada tanggal 25 April 2023 bahwa ditetapkan saudara AH sebagai tersangka dan akan kita lakukan upaya paksa, yaitu penangkapan dan penahanan. Untuk sementara dari Krimum itu, terima kasih. Ada pertanyaan? Pak, apa pemicu awal terjadinya pemukulan, Pak? Dan ini saya ngelapor, Pak. Untuk yang pihak yang satu lagi yang dilaporkan apa, Pak? Iya, jadi memang ini perkara adalah perkara saling lapor. Bermula dari chattingan antara pelapor atas nama Ken Admiral dan terlapor atas nama saudara AH, yang mana pelapor menanyakan kepada terlapor apa hubungan saudara terlapor dengan saudara
dengan teman daripada pelapor atas nama D. Oleh karena itu dari pembicaraan chattingan tersebut ada yang kurang berkenan sehingga saudara terlapor melakukan pemukulan dan perusakan mobil daripada pelapor. Demikian. Pak, hanya ingin penegasan aja Pak, apakah malam ini si tersangka yang sudah tersangka langsung dilakukan penahanan Pak? Ya, sesuai dengan proses penyidikan, maka upaya paksa yang kita lakukan adalah malam ini kita melakukan penangkapan dan dilanjutkan dengan proses penahanan. Pak, keikutsertaan ayat dari tersangka itu apakah hanya sebatas pembiaran atau memang ada mengarahkan untuk membiarkan untuk mengarahkan terjadinya penganiayaan itu Pak? Ya, untuk proses terkait dengan saksi-saksi maupun orang-orang yang ada di sekitar masih kita dalami. Tentunya kami dari Direskrim Polda Sumut bekerjasama dengan Bid Propam Polda Sumut untuk menentukan pendalaman dan hasil penyidikan lebih lanjut. Demikian. Pak, untuk inisial D itu apakah wanita? Itu yang pertama. Yang kedua, ini kan tanggal 28 Februari itu kan sudah tahap penyidikan. Ya. Nah, kenapa pada malam hari ini baru dia sudah dijadikan tersangka tanggal 25 April? Iya, yang pertama untuk rekan kita atas nama D itu adalah perempuan dan ini adalah teman daripada saudara pelapor. Kemudian kenapa kasus ini baru tanggal 25 hari ini kita naikkan? Karena atas saudara pelapor itu melaksanakan tugas belajar di luar negeri, sehingga baru beberapa hari yang lalu saudara pelapor datang di Medan dan kita lakukan penyidikan terhadap pelapor. Demikian. Hubungan pelapor sama terlapor Pak, apakah teman sempat berteman atau bagaimana? Ya, hubungan antara pelapor dengan terlapor sebelumnya adalah teman. Ya. Oh, teman. Teman. Ya. Pak, Cukup ya. soal senjata laras panjang yang diperintahkan oleh AKBP AH untuk diambil kemudian diajukan ke beberapa orang lainnya itu bagaimana Pak? Ya, untuk yang keterangan lain-lain itu akan kita dalami pemeriksaan dan sebagaimana saya sampaikan kita akan bekerjasama dengan Bid Propam Polda Sumut untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya. Cukup ya? Mungkin dari Propam perlu Propam jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Iwasna Polres Sumatera Utara, yang saya hormati Bapak Dirkrimum, yang saya hormati teman-teman media. Kami Propam pada dasarnya kami Propam proaktif apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Dan ini terjadi dilakukan oleh saudara AH dan kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dan telah terbukti yang bersangkutan melakukan pembiaran. Terjadi pidana yang dilakukan oleh anaknya yang bernama AH, umur 19 tahun. Dan yang menjadi korban adalah Ken. AKBP Ahirudin terbukti melanggar kode etik sesuai dengan pasal 13 huruf N Peraturan Kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kode etik profesi dan Komisi Kode Etik Polri yang berbunyi setiap pejabat Polri dalam etika kepribadian dilarang melakukan tindakan kekerasan, berperilaku kasar dan tidak patuh. Maka untuk itu, untuk pemeriksaan saudara AH dievaluasi dan sementara dinonjolkan tidak menjabat sebagai Kabag Binok Direktorat Narkoba Polda Sumut. Sementara itu dari saya. Pak, ini kejadian kedua kalinya AKBP AH melakukan terlibat dalam kasus penganiayaan. Sebelumnya 2017 juga pernah. Apakah itu juga akan memperberat atau seperti apa? Yang kami ketahui sesuai dengan laporan polisi tanggal 7 Februari, kami baru mendalami yang LP tanggal 7 Februari, ada dumasnya. Jadi yang 2017 belum kami terima laporannya. Apakah kita juga Kenapa? apakah itu kita juga seperti apa? Karena terbukti melakukan pelanggaran kode etik, yang bersangkutan akan kami tahan di tempat khusus. Artinya Pak, status belum jadi tersangka atau bagaimana? Karena belum melaksanakan sidang komisi kode etik, kita masih melakukan penahanan sementara. Pak, kira ancamannya apa kira-kira sanksinya kalau jika terlibat? Ancamannya bisa demosi, bisa ditempatkan di tempat khusus.
Pak, terkait dengan kronologis ayahnya ini, pada saat kejadian itu kan ada memerintahkan untuk mengeluarkan senjata laras panjang, dan apakah itu tidak dikenakan pasal pengancaman dan yang lainnya, Pak? Nah ini masih kita dalami, apakah ada senjata replika yang digunakan atau tidak, saya belum tahu. Masih kita dalami. Nanti kalau sudah kita dalami, kita kasih sampaikan kepada rekan media. Ya saat kejadian itu disaksikan oleh orang tuanya. Kalau pengakuan orang tuanya ini apa saja yang terjadi, Pak? Apa hanya pemukulan atau tidak ada pengancaman melalui senjata atau gimana? Nah di situ kalau kami sementara kemarin itu dia dibiarkan untuk berkelahi supaya tuntas malam itu. Tidak senjata pada malam hari itu. Nah itu masih kita dalami apakah ada senjata atau tidak. Kalau dari keterangan orang tua tersebut, Sementara belum tahu kita, masih kita dalami. Jadi ini ya rekan sekalian. Yang pertama, untuk status daripada terlapor atas nama AH itu malam juga dia akan dalam proses penahanan oleh Ditkrim Polda Sumatera Utara. Ya, kata bukti melanggar pasal 351 ayat 2 KUHP. Kemudian terhadap orang tua terlapor AKBP AH juga akan malam ini juga akan ditempatkan tempat khusus di Bitpropam Polda Sumatera Utara sambil menunggu proses sidang kode etik, ya. Dan yang bersangkutan sudah dicopot jabatannya sejak tanggal 3 April, ya, 3 April tahun 2023 ini, ya. Jadi bersangkutan sudah dicopot dari jabatannya sebagai KBO Diresim Narkoba Polda Sumatera Utara sejak tanggal 3 April. Ya, saya minta nih semua dipahami bahwa statusnya adalah dalam rangka pemeriksaan oleh Bitpropam Polda Sumatera Utara. Saya kira demikian mungkin ya, dan sekalian sudah jelas. Jadi kepada orang tua daripada pelapor, sudah Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi kita sudah sampaikan dan terbukanya dengan wartawan juga. Dan ini kan kita lapor kepada Pak Kapolri nanti dan Pak Kapolda. Kemudian Bapak Kapolda lagi melaksanakan pengaturan di daerah Parapat, yang mana saat ini kan jalur arus palihan cukup banyak, maka sekarang beliau lagi melaksanakan pengaturan di sana. Demikian saya kira, terima kasih teman sekalian. Apabila nanti ada hal yang mengganjal, mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Dirsimkum maupun Bapak Kabid Propam. Demikian saya kira, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. begini.